walaysa yas'u mu'minan an yatrukal jum'ah min ghairi udhrin. Jadi tidak ada peluang bagi seorang mukmin untuk meninggalkan Jumat tanpa satu alasan yang kuat. Enggak ada alasan. Tanpa uzur, tanpa itu enggak ada. Karena dia mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian dipanggil untuk sholat Jumat, nida usani. Jadi ketika muadzin itu mengumandangkan azan, khatibnya lagi duduk. Setelah dia katakan assalamualaikum terus dia duduk, nah itulah, itu nida sani. Itu sudah enggak ada lagi alasan tidak hadir. Itu sudah terakhir. Sebab apa? Sebab di hari Jumat itu malaikat itu sejak pagi udah nyatet. Jam-jam pertama itu dia seperti bersedekah unta. Jam kedua dia bersedekah bakarah sapi. Yang ketiga kambing. Yang keempat dajajah. Dan yang kelima bayullah. Apa ini? Yang dimaksudkan adalah, jadi di hari Jumat itu nanti juga akan dijelaskan oleh al-muallif rahimahullah, semakin berpagi-pagi ke masjid itulah semakin afdal. Ya. Malaikat itu mencatat. Jadi yang mau ke masjid di situ dicatat. Siapa yang jam-jam pertama? Ya jam-jam pertama itu kalau tradisi kata-kata jam hampir miriplah sejak dulu sampai sekarang. Mendekati Jumat itu kira-kira 5 jam sebelumnya jam berapa kira-kira? Jam 8 atau jam 7? Kurang lebih ya. 9, 10, 11, 12 atau jam 7. Jadi 7 sampai 8 itu yang pertama, 8 sampai 9. Itu mencatat. Ketika imam tadi, ketika khatib di mimbar setelah azan, selesai catatan tadi. Malaikat ikut hadir. Jadi orang tadi yang datang terlambat itu tidak ada dalam catatan malaikat. Olehnya itu kita disunahkan di hari Jumat jangan terlambat. Ya sekurang-kurangnya itu sebelum azan sudah hadir. Azan kalau perlu azan awal, sebab di masjid-masjid kita ini sunnah yang dilakukan oleh Sayyidina Utsman. Ya, sebab kalau langsung azan kedua, azan itu banyak terlambat. Ya, jadi di zaman Sayyidina Utsman diingatkan sebelum sejam sudah azan, sehingga ada beberapa masjid di beberapa negara Arab itu azan yang pertama itu sebelum sejam. Ya, orang punya peluang untuk mandi untuk ini supaya tidak terlambat. Itu, karena kalau langsung azan yang masuk waktu Jumat, ya banyak yang terlambat. Setelah itu selesai. Jadi hari Jumat ini hari yang istimewa. Sehingga kalau kita baca dalam beberapa riwayat dijelaskan, hari Jumat adalah Sayyidul Ayyam, hari yang paling bagus sudah. Jadi orang kalau di hari Jumat itu, ya, itu sesuatu yang sangat indah sekali. Di hari itu diciptakan Nabi Allah Adam. Di hari itu Nabi Adam masuk surga. Di hari itu juga dikeluarkan dari surga. Di hari itu pun nanti kiamat akan terjadi. Di hari itu kita disunahkan memperbanyak salawat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di hari itu juga kita disunahkan membaca Suratul Kahfi. Ya, mungkin sebagian sudah rutin, yang belum baca. Siapa yang membaca Suratul Kahfi di hari Jumat, adha'alahu an-nur ma bainal jum'atain. Jadi yang baca surat Kahfi malam Jumat atau hari Jumat sampai sebelum terbenam matahari, Allah akan memberikan cahaya untuk dirinya ma bainal jum'atain, antara dua Jumat muncul cahaya. Dan juga disebutkan hari Jumat, nanti di akhirat disebutkan Yaumul Mazid. Apa arti Yaumul Mazid nanti juga akan dijelaskan oleh Sahibul Kitab. Di situ
ahlul surga itu mendapatkan bonus-bonus tambahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang tidak kalah penting atau yang juga sangat penting untuk kita semua di hari Jumat itu, ada 1 jam, 1 saat, dia bisa 1 jam, bisa 5 menit, bisa 10 menit. Allah yang maha tahu. Kalau seseorang berdoa, mustajab doanya. Seperti kalau di Ramadan itu Lailatul Qadar. Ya. Semua kita mungkin pernah mendengar itu. Kapan itu? Ada 16 pendapat di situ. Kalau kita baca Zadul Ma'ad Ibnul Qayyim, dia menjelaskan 16 pendapat. Kapan waktu yang mustajab di hari Jumat itu? Dan yang terkuat adalah 2 pendapat. Kapan 2 pendapat itu? Yang pertama, ketika khatib duduk itu sampai selesai sholat. Itu. Jadi waktunya kapan? Jadi saat-saat itu. Biasanya orang memanfaatkan ketika dia duduk antara khutbatain. Khatibnya itu selesai khutbah pertama kan dia duduk. Terus khatib mengisyaratkan untuk istighfar. Nah, di situ banyak yang melihat. Yang kedua adalah ma ba'dal asr ila ghurubi syams. Setelah asar sampai matahari terbenam. Banyak ulama mengatakan yang paling kuat ini yang kedua. Kenapa yang kedua paling kuat? Karena di situ para ibu-ibu di rumah bisa ikut. Nah, sebab Jumatan kan nggak ikut ibu-ibu. Ya, kadang sekali sebab sunnah untuk ibu, nggak wajib. Sehingga kapan khatib duduk, kapan nggak dapat. Padahal Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan rahmatnya dzukuran wa inasan, laki maupun perempuan. Sehingga mengatakan ma ba'dal asr sampai terbenam. Olehnya di hari Jumat usahakan sebelum terbenam 15 menit, 10 menit atau 5 menit. Mungkin itu saat-saat mustajab dakwah. Diingatkan yang di rumah, ibu-ibu, udahlah. Kalaupun enggak sholat Jumat, manfaatkan ini. Saat-saat ini saat mustajab dakwah. Seperti mencari Lailatul Qadar, cari waktu ini. Ya. Dan tidak ada yang namanya kebetulan, harus dicari. Bahasa kebetulan itu dari segi akidah kurang tepat. Sebab tidak ada yang kebetulan dalam kehidupan ini. Semua sudah Allah atur dan takdir Allah di situ. Sudah takdir. Oleh itu cari takdir tersebut. Dan sekali lagi jangan selalu ada bahasa sudah takdir saya begini. Itu tidak boleh diungkapkan. Ya, sudah takdir saya itu ada muatan kata-kata yang tidak sopan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada seseorang itu mengungkapkan sesuatu, dia itu nggak punya akhlak di hadapan Rabb-nya. Sudah takdir saya, memang kamu tahu takdir kamu. Berarti kamu mengungkapkan kata-kata yang tidak sopan sama penciptamu. Ya, nggak boleh bilang begitu. Kamu pindah dari takdir ke takdir yang lain. Sehingga di hari Jumat gunakan itu semaksimal mungkin. Jadi saya lebih cenderung, walaupun tetap peluang tadi ada, kita tidak tahu, manfaatkan yang di masjid. Yang tidak ke masjid, ibu-ibu manfaatkan ma ba'dal asar sampai maghrib. Kalaupun tidak bisa dalam waktu 2 jam, 1 jam setengah, ya 10 menit, seberapa jam, apalagi setengah jam, ini kemungkinan besar dapat diterima doa tadi. Mustajab, coba. Begitu indahnya dan begitu cintanya Allah pada hambanya.